Episode 1, Mas Anam Ceples. Ya, perkenalkan nama saya Yos dari J Media. Hari ini saya kedatangan seorang anak muda yang kreatif, inovatif, dan eh, etos kerjanya sangat baik. Kita tahu bahwa problem utama di dalam sebuah daerah, entah dimanapun di Republik ini, adalah jumlah entrepreneur atau pengusaha yang ada di setiap kota, kabupaten, dan kota-kota besar lainnya. Karena pendidikan entrepreneur secara formal persentasenya masih sangat sedikit. Kali ini saya ingin memberi sedikit inspirasi dan motivasi melalui wawancara pada seorang sosok anak muda yang datang jauh-jauh dari Pulau Jawa dan ada historisnya. Oke, kita akan langsung memperkenalkan sosok ini, yaitu Mas Anam. Oke, terima kasih. Mas Anam, selamat jumpa kembali karena kita berkenalan sekitar 7 tahun lalu kalau tidak salah ya. Iya, udah lama. Ya. Ya. Dan waktu itu Mas Anam bekerja di satu kabupaten yaitu di Flores, Kabupaten Nagekeo. Iya. Ya, dan Mas Anam merasa ditipu, maka Mas Anam meninggalkan kabupaten itu dan datang ke ND dan menemukan saya untuk kita jadi pertemanan. Ya, saya ingin tahu sedikit cerita singkat perjalanan Mas Anam sampai Mas Anam hari ini menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, sekalipun belum besar, namun sudah menghasilkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulan. Silakan Mas Anam. Oke, untuk langsung saja saya bicarakan, waktu saya sudah di ND saja. Ya. Gitu. Jadi saya di ND itu melihat masyarakat ND itu masih minim lah SDM-nya itu. Gitu. Terus untuk peluang-peluang usaha sebenarnya masih banyak. Gitu. Peluang usaha masih banyak dibandingkan di Jawa. Habis itu saya berpikir bagaimana menyampaikan rata harga di Jawa dengan harga di sini, gitu. Lalu saya berpikir, pertama itu saya ke sini tuh jualan nasi goreng. Masih ada, gitu. ya, masih ada sekarang Facebooknya. Iya. Nasi goreng wong desa. Ayo. Sekarang tempatnya jadi wong Solo. Iya. Ya itu waktu itu yang di Hotel Forest itu. Oh, di Jalan Sudirman itu. Iya, yang sekarang jadi mie ayam itu. Iya. Dulu aku tuh jual nasi goreng. Iya. Gitu. Jualnya pada jam berapa, Mas Anam? Dulu saya jual nasi goreng itu jam 5 sampai jam 3 pagi. Kenapa Mas Anam mau jual nasi goreng ya? Kok tidak jual yang lain? Karena belum menemukan inspirasi. Gitu. Oh iya. Jadi kita sambil bertahan hidup jual nasi goreng, sambil berpikir. Habis itu saya mulai mempunyai ide atau di sini orang beli kota mahal-mahal sekali. Kota maksudnya pulsa data ya. Gitu. Terus habis itu orang kalau transfer malam-malam itu kebanyakan konter tutup. Iya. Jadi saya dulu tuh bukan nasi goreng sambil jualan pulsa. Wah, hebat ya. Sambil jualan pulsanya begitu. Sambil ngelayani orang transfer. Iya. Nah, tapi saya batasin, pokoknya udah mulai jualan itu udah jam 10 ke atas. Karena waktu sepi lah, kalau masih di bawah itu rame. Jadi nggak mungkin lah kita jualan nasi goreng, Pak beli pulsa, nggak mungkin. Iya, iya. Nah, habis itu sudah berjalan. Lalu saya dengar kabar kalau SL masuk ke ND ini. XL ya. Ya, masuk di Flores inilah. Ya. Kan pertama masuk di Labuan Bajo dulu. Gitu. Dari Labuan Bajo langsung ke ND. Ya. Saya dengar kabar begitu, berarti kota ND atau kota Flores ini bakal maju. Ya. Karena apa? Ada pesaingnya Telkomsel. Ya. Gitu. Ada pesaingnya Telkomsel. Lalu saya berpikir,
udah ada SL, tapi yang jual nggak ada. Hmm. Yang jual pulsa SL nggak ada, yang jual kota data SL nggak ada. Hmm. Terus siapa yang mau jual begini? Ya. Begitu. Sedangkan di sini untuk pasar pulsa, Telkomsel, untuk token PLN itu masih dikuasai satu orang saja Ya. dengan harga yang begitu fantastis, gitu. Nah, makanya saya berpikir bagaimana mencetak peluang-peluang untuk daerah terpencil-pencil begini, gitu. Karena apa? Kalau begini terus, Telkomsel menang, untung banyak, kitanya yang dirugikan. Kenapa? Ya. Tidak ada persaingan, Ya. gitu. Tidak ada pemilihan. Ya. Ya. Kalau nggak mau pakai, ya udah, kan begitu jawabannya. Ya. Lalu saya berpikir, oh ya udah. Lalu saya ada tawaran kerjalah di Jakarta. Yang nawarin siapa? Pertama itu kita mengajukan proposal gitu, lihat online. Oh gitu. Iya. Ya, jadi sambil berusaha di ND dengan Iya. menjual nasi goreng, Mas Anam ini mencari peluang di kota besar Iya, atau mitra bisnis yang lebih baik lagi yang benar. bisa merubah hidup Mas Anam. Ya, Ya. merubah ya, terus bisa mengembangkan lagi di sini gitu. Iya. Saya begitu. Jadi habis itu ada yang tertarik dengan lamaran saya, Ya. gitu. Ada tertarik, baru udah kita berdiskusi panjang gitu. Lalu terbuatlah server sendiri, Ya. gitu. Terbuatlah server, yaitu server pulsa. Lalu udah kita sudah berjalan, lalu produk kita lengkapin, Indosat, SL, gitu. Kalau di sini Smartphone belum ada. Jadi kalau di ND ini udah ada, 2 provider. sekarang bukan 2 lagi, sudah ada Axis, Tri, O3, ya, gitu. Axis, ya itu produk XL ya. Axis produk SL, tapi kan Ya. beda apa ya, beda harga lah, beda layanan, Ya. gitu. Sama Tri, Ya. gitu. Kalau di Jawa paling banyak orang pakai Tri. Ya. Yang Gitu. saya mau tanya Mas Anam, kenapa Mas Anam memilih bisnis pulsa atau jasa penjual pulsa, HP, pulsa data, pulsa telepon biasa, berbagai provider, dan bahkan saya dengar Mas Anam juga bisa melayani, bisnis Mas Anam bisa melayani pulsa PLN dan transfer bank dengan harga yang jauh lebih murah biaya transfernya. Apa benar? Iya, benar. Kalau saya menyebutnya itu dunia digital lah. Dunia digital ya? Iya, karena apa? Saya memperhitungkan begini, semakin lama penduduk dunia ini semakin banyak. Ya. Terus sekarang aja anak kelas 1 SD Ya. itu sudah tahu smartphone, Ya. gitu. Nah, semakin banyak orang, berarti kan kebutuhan semakin banyak, Ya. permintaan semakin banyak. Ya. Nah, di dunia inilah saya terjun. Terus orang menyebutnya, wah, untungnya nggak seberapa, terus penghasilannya nggak seberapa, gitu. Kalau saya bukan begitu mengartikannya. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita itu bisnis recehan, memang recehan, Ya. gitu. Tapi kalau kita kumpulkan, akan menjadi jutaan. 1 juta kurang 500 perak, enggak jadi 1 juta. Oh, ya, ya. Kan itu receh 500 Ya. perak itu. Saya begitu berpikir. Terus yang kedua, ya, ini untuk bermawas sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu biasanya itu sebagai pengontrol uang, Ya. gitu. Setuju saya. Sebagai pengatur uang, pengatur kebutuhan. Kalau suami sebagai pekerja lah, Ya. mencari nafkah, gitu. Jadi saya bikin pulsa, saya mendaftarkan orang, menawarkan orang kepada orang, saya bilang begini, dipakai sendiri lebih hemat, dijual tambah untung. Kok bisa begitu? Iya, karena apa? Di dalam ceples itu, kamu taruh 1 juta, itu nggak ada masa expirednya, nggak akan hilang selama HP itu nggak diculik atau nomor itu mati. Ya. Begitu. Oh, jadi orang bisa taruh saldo di Ceples, yang nama usahanya Mas Anam ini Ceples ya? Iya. Ya, seperti yang ada di
ini ya, Iya. eh stiker ini ya di botol ini. Iya, karena saya punya mesen semua ada, semua bisa. Ya Hmm. nih, semua ada, semua bisa. Semua ada, semua bisa. Biasanya itu Mas Anam, kalau saya beli pulsa, itu kan ada waktu 30 hari, Iya. ya. Maksudnya Mas Anam tidak ada waktu tuh bagaimana ya? Tidak ada batas waktu. Iya, karena kalau kita beli pulsa, contoh kita beli pulsa Telkomsel 100.000, Ya, itu masa aktifnya 30 hari. ya. Sedangkan kalau nggak kita pakai, itu Hangus dia. bukan hangus, kartunya yang hangus. Ada namanya masa tenggang. Masa Hmm. tenggang 30 hari, nggak diisi, hilang lah. Hmm. Sedangkan pulsa itu masih ada. Ya, Jadi kalau kita mau isi lagi, jadi pulsa kita jadi 200. ya. Nggak diisi, nggak bisa diambil, nggak bisa dibuat apa-apa karena masalah masa tenggang. Oh, jadi sekalipun saya baru tahu ya, sekalipun kita masih punya pulsa, terus kita tidak isi lagi dan melewati masa tenggang, hangus itu. Hangus, hilang itu yang 100. Gitu. Karena sudah dikasih masa tenggang 30 hari. Oh, begitu ya. Iya. Terus apa beda dengan di Ceples? Kalau saldo ceples itu nggak ada masa expirednya. Gitu. Jadi orang titip uang di saldonya tuh ya katakan minimal 250.000 lah ya. Iya. Itu selama HP kita tidak hilang, Nomor member masih aktif, ya. Member itu ada masa aktifnya nggak ya? Tidak ada. Oh, Selama tidak udah ada. terdaftar, dia Seumur hidup. seumur hidup. Wah, Bisa menarik. diwariskan juga ke anak cucunya. Oh, bisa diwariskan ke Iya. siapa saja, Iya, ya siapa kan? saja gitu. Wah, yang penting orang itu pegang pasportnya dan nomor membernya. Iya, nomor member. Ini menarik nih, Mas Anam. Ya, karena saya melihat HP ini menjadi satu barang yang sangat tergantung ya oleh manusia. Ketergantungan. Ya, ketergantungan manusia terhadap HP ini sangat tinggi. Benar, sangat Ya. tinggi. Jadi saya punya teman kurang lebih misalnya 300 orang ya. Itu 300 tuh hampir tiap hari dia memakai HP dan dia pasti butuh pulsa data atau pulsa biasa Iya. ya. Dan lebih banyak memakai pulsa data ya. Jadi bisnis Mas Anam ini Ceples ya, kita bisa menjadi konsumen sekaligus kita bisa menjadi seller, menjadi Bisa. penjual. Bisa. Kita nyebutnya retail. Retail ya, Iya, sebagai retail ya. Iya, gitu. Wah, ini peluang bagus ya. Iya. Tergantung bagaimana seseorang itu dia aktif menawarkan, mempromosikan apa yang dia tawarkan itu. Iya, benar. Makanya tadi dipakai sendiri lebih hemat, dijual tambah untung. Ya. Kalau mau dapat komisi, daftarkan orang. Oh, Gitu. jadi mau dapat komisi itu komisi bisa dapat dari dua cara. Satu, dia beli pulsa misalnya harga 5.000, dia bisa jual 5.000 atau 6.000. Itu keuntungan. Ya, keuntungan. Iya, 1.000. kalau komisi itu dari orang transaksi. Jadi yang dia daftarkan, nanti dia transaksi akan dapat komisi begitu. Oh, begitu. Berapa besar komisinya itu ya? Untuk komisi itu bervariasi. Oh, Gitu, bervariasi. Ya. bervariasi gitu. Karena apa kalau ada komisi? Ya itu sebagai imbal hasil lah. Karena dari dia bisa jualan. Makanya ucapkan Ya, terima kasih itu dia dalam dikasih bentuk komisi. Iya. Ya, wah ini tidak terbatas kepada para pengusaha saja. Anak sekolah juga bisa, ibu rumah tangga juga bisa, Iya. buruh pelabuhan pun bisa, petani pun bisa. Ya, yang penting dia punya HP, ya, dan dia anggota dari Ceples ini dengan modal Rp250.000 saja. 250.000 itu kan dia masuk ke saldo dan itu tidak hilang. Kalau misalnya sewaktu-waktu dia berhenti, dia tidak mau, bisa nggak uang itu ditarik? Bisa. Oh, bisa ditarik? Bisa ditarik gitu. Wah, saya mau dong, Mas. Sekalipun saya pengusaha, saya pemakaian pulsa saya 1 bulan ini lebih dari 1 juta. Nah, makanya untuk DND ini ada namanya distributor juga. Yang dari Ceples namanya J Distributor. Oh, J Distributor. Iya, ya. gitu. Ini nanti tempatnya di sini. Gitu. Jadi Oke, yang mau terima kasih. berminat bisa daftar di J Distributor begitu.
Baik, terima kasih Mas Anam. Ya, saya tertarik sekali. Saya mau jadi mendelernya, ya. Dan saya akan membagi peluang ini kepada semua anak-anak milenial, anak-anak yang mau berusaha, mau maju hidupnya melalui pendidikan entrepreneur. Iya. Ya, Da- Tapi sebelumnya begini, kita bisnis ini bukan seperti MLM. MLM. Ya, Ya, gitu kok cari anggota tidak gitu. Jadi ya, di saya tuh gratis pendaftaran ya. gitu. Cari anggota juga gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kan nanti kalau mau daftar di J distributor, kok dikenakan biaya, oh itu pasti oknum. Ya, oke. Pendaftaran gratis. Pendaftaran gratis Pendaftaran ya. gratis, tidak dipungut Hanya biaya. untuk mau mulai kita menjual, kita harus punya Saldo. saldo Iya. ya, minimal 250 lah ya. Ya, itu untuk pemakaian. Pemakaian ya, Ya. kita bisa pakai sendiri, bisa kita untuk Jual, jual, iya. pulaan ya. Benar, gitu. Baik Mas Anam, saudara-saudara penggemar J Media, saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa selalu Tuhan membuka jalan bagi setiap orang yang mau berusaha. Dan percakapan saya dengan Mas Anam ini menjadi inspirasi buat semua anak-anak milenial karena beliau masih umur 26 tahun ya. Dia sudah punya income cukup bagus ya. Bahkan sebulan bisa puluhan juta. Dan berangkatnya dari menjual nasi goreng. Tetapi dia tidak berhenti di nasi goreng. Dia berpikir bagaimana income-nya setiap bertambah umur, income-nya juga bertambah banyak. Nah, banyak dari kita melupakan bahwa dengan bertambahnya umur, maka makin bertambah biaya. Sedangkan income itu tidak pernah bertambah. Sudahkah Anda berpikir untuk menambah income semakin bertambahnya umur Anda? Ini saatnya saudara-saudara penggemar J Media bisa menghubungi saya di layar video ini, nomor telepon dan staf saya bagian IT Pak Gideon ya untuk menindaklanjutin mulai dengan usaha yang sangat kecil dengan modal 250.000 dan modal itu tidak hilang, bisa dikembalikan, dipakai untuk Anda membeli atau menjual pulsa. Iya. Ya. Dan ada kelebihan jasa-jasa lain yang bisa Anda dapatkan penjelasan dari staf saya Mr. Gideon. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, bukan hanya di ND, tetapi di seluruh Flores, 9 Kabupaten Flores, bahkan di seluruh NTT. Tuhan memberkati.